Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, selamat kita bertemu kembali di majelis taklim yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua selalu rahmat dan barokahnya serta hidayahnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kumpul pada hari ini dinilai oleh Allah sebagai kegiatan kita yang bernilai baik di sisinya berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah membahas adalah 7 golongan orang yang mendapatkan naungan oleh Allah di padang mahsyar di mana tidak ada naungan. Kemarin kita sudah membahas tentang imam yang adil, kemudian pemuda yang rajin dan giat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah orang yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. 3 orang itulah merupakan jaminan oleh Allah akan mendapat naungan di yaumil mahsyar di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Sekarang kita bahas yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Yang keempat dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja hatta yauda ilaihi. Orang yang mendapat perlindungan yang keempat dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar adalah orang yang mencintai masjid. Dari dia pulang masjid sampai kembalinya lagi ke dalam masjid, hatinya selalu terpaut, ingin berada di dalamnya untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Orang yang selalu tertaman dengan masjid inilah Allah memberikan ganjaran yang baik. Niatnya ke masjid adalah dalam rangka mensucikan jiwa dan dirinya dan selalu menginginkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa alfaha falam ta'mal simaluhu ma sonat yaminu. Yaitu orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi di mana orang yang ada di kanan kirinya tidak mengetahuinya. Inilah gambaran orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari 7 golongan yang akan mendapat naungannya di yaumil mahsyar. Namun kebanyakan kita kadang-kadang kalau kita bersedekah, apalagi sedekahnya itu dalam jumlah yang banyak, dan kemudian kondisi memungkinkan kita untuk bisa dinilai dan dilihat orang sebagai orang yang dermawan, maka niat kita itulah kadang-kadang yang menjadi ujian terbesar kita. Mampukah kita bersedekah dengan harta yang sudah kita siapkan dengan jumlah banyak, namun orang di kanan kirinya tidak mengetahuinya? Susah memang gambaran ini. Namun seandainya orang itu bisa melakukannya, insya Allah Allah akan memberikan jaminan perlindungan di yaumil mahsyar nanti. Kemudian yang keenam, wa rajulaini tahabba fillah fajtama ala zalika wabtaraqa alaihi. Yaitu 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang yang mencintai ini adalah suami istri, bahwasannya dia menikah, mencintai istrinya, yang istri mencintai suaminya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sampai maut memisahkannya. Insya Allah dia akan mendapatkan naungan di yaumil mahsyar nanti. Namun kebanyakan orang mampukah mempertahankan cintanya karena Allah? Namun kalau dia mempertahankan cintanya karena dunia, siapapun bisa. Siapapun bisa. Namun betapa sulitnya kalau kita mencintai karena Allah. Karena apa? Orang yang terdekat dengan kita, yang kita cintai,
Justru itu bagian dari ujian kita. Allah muji kita dengan orang yang terdekat kita. Karena sempurnanya iman seseorang bila dia mampu berbuat baik kepada orang yang dicintainya, dalam hal ini istrinya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Wa rajulun da'atum ra'atun jatul jamalin illa nafsiha faqala inni akhafullahu ta'ala. Yaitu orang yang diajak dengan wanita cantik yang luar biasa ayunya, seksi dan sebagainya. Kemudian orang ini mengatakan, qalu akhafullahu ta'ala, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang demikian inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan naungan yaumil mahsyar. Mana ada zaman sekarang ini seseorang ditawari dengan wanita yang cantik, kita katakan dia sebagai bintang film yang seksinya luar biasa, dan tidak ada orang lain kecuali orang itu berdua. Kemudian wanita ini mengajaknya untuk berbuat zina. Mana mungkin orang ini bisa melepaskan diri dengan mengatakan, ini akhafullahu ta'ala, sesungguhnya aku takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah kalau mereka tidak dibekali keimanan yang mumpuni, keimanan yang kuat dan tangguh di dalam hatinya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, at-taqwa ahunna, takwa itu ada di dalam hati kita. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, itulah ketujuh golongan orang yang mendapat naungan yaumil mahsyar. Mudah-mudahan paling tidak kita mendapatkan salah satu golongan dari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menjadi golongan yang dinilai oleh Allah. Tidak hanya satu golongan, mungkin kita termasuk 2 atau 3 golongan itu. Kita mencintai masjid, kita juga termasuk orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, juga kita termasuk mencintai seseorang karena Allah. Dan juga bisa kita langsung sekaligus, seandainya kita ditawari berzina dengan orang yang cantik, kita bisa menolaknya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.